Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari pembahasan kita untuk salah satu model struktur data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tree. Ya, jadi tree ini merupakan salah satu struktur data yang dipakai, ya, yang sering dipakai di dalam model pemrograman ya. Selain yang kemarin kita bahas ada stable, linked list, stack, queue dan lain sebagainya. Oke. Nah, bentuk dari tree ya sebelum kita masuk ke implementasi dari tree tersebut ya. Ini eh, tree itu ya bisa kita analogikan sebagai suatu proses pencarian kota ya atau apa namanya bisa kita telusuri untuk mencari sesuatu tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya apa? Ya, jadi di dalam tree ini nanti ketika kita ingin mencari apa namanya, mencari suatu tempat wisata di Batu, ini ada apa? Apa saja. Nah, jadi dia langsung to the point, tidak dia meruntut ke satu pusat kota. Di Malang kan ada banyak wisata ya, ada Batu, ada kabupaten, ada apa namanya Malang, Malang Kota dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin mengklaster ya atau mengklasifikasikan di tempat wisata yang ada di dalam Kabupaten Malang atau di Kota Batu itu apa saja sih? Nah, oh di Batu ada Jeban Pelangi, Jeban Rondo dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melakukan pencarian di tree itu langsung fokus pada apa namanya keyword yang kita cari. Nah, gitu. Itu salah satu kelebihannya. Nah, representasi dari binary tree ini dalam implementasinya kita bisa menggunakan model array ataupun linked list ya. Ini sudah kita bahas. Nah, kalau kita menggunakan array, otomatis kan kita bermain dengan indeks. Nah, indeks itu bisa dimulai dari 0, bisa juga dimulai dari 1. Salah satu contohnya ini, ya H sampai I ya. Nah, kalau H sampai I ini kita mulai dari indeks ke 0, berarti banyaknya indeks di dalam elemen tersebut ada 11. Nah, seperti itu. Nah, kalau indeks itu kita mulai dari 1, nah ini tergantung dari programmernya ya, yang membahas apa namanya ya atau yang mengimplementasikan dari program tersebut. Nah, kalau dia dimulai dari 1, ya otomatis ini ya dimulai dari 1, hanya dimulai dari 1, otomatis banyaknya elemen di dalam array tersebut ada 12. Nah, bedanya ya di dalam tree, di dalam model pemrograman dan di dunia nyata, kalau di dunia nyata pohon itu tumbuhnya ke atas, ya kan gitu. Dari tanah kemudian dia muncul muncul ke atas. Tetapi kalau dari tree di dalam model pemrograman ya itu ke bawah dia. Makanya dia one to many sifatnya ya. Nah, ini ada root, ada left child, elemen, kemudian ada right child. Nah, kayak gitu. Nah, ini bentuknya. Jadi root ini merupakan suatu hierarki tertinggi di dalam tree. Nah, nanti di dalam root itu akan mempunyai banyak anak ya, anak dari one to many. One itu rootnya, many itu nanti dia bisa memiliki dua ya minimal dua anak ya. Nah dia akan diturunkan terus menerus seperti ini. Nah modelnya gini ya. Nah bedanya linear list dan tree. Jadi linear list ini sifatnya one to one ya. Jadi dia digunakan untuk secara serial ya. Biasanya kalau kita ingin mengurutkan nama mahasiswa dalam satu kelas, nama bulan dan lain sebagainya. Tetapi kalau di dalam tree ini sifatnya dia hierarki. Jadi kayak kita mempunyai suatu diagram ya di mana diagram itu ya susunan dari suatu elemen tertentu. Nah,
oleh karenanya ya tree ini sifatnya dia one to many ya, makanya dia kita bisa gunakan untuk membuat suatu tingkatan pegawai di dalam satu perusahaan. Jadi di direktur itu katakanlah root-nya, di bawahnya direktur ada manajer, di bawah manajer ada divisi apa, divisi B, divisi C dan lain sebagainya. Begitu pula nanti kita contohkan di kelas di Java juga. Nah, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh struktur organisasi di dalam satu perusahaan ya. Nah, tree itu bisa kita gunakan seperti ini karena dia modelnya karakteristik dari tree itu merupakan hierarki. Hierarki dari suatu diagram. Nah, ini nggak ada lain ya dalam struktur data, hanya ada tree itu ya. Nih. Kemudian di dalam isi buku ya itu biasanya kita lihat daftar pustakanya. Nah, model dari daftar pustaka itu juga kita bisa bentuk suatu tree. Katakan daftar pustakanya pemrograman C itu ya. Nah, dalam pemrograman C itu misal isinya pointer. Nah, kayak gitu anaknya dari ini. Kemudian isinya if else percabangan, perulangan. Nah, di dalam perulangan punya anak lagi namanya while, do while, for dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa bentuk suatu hierarki tree di dalamnya. Nah, tree juga ini bisa kita gunakan untuk penamaan contoh file system di dalam Unix. Nah, dulu sebelum Windows trend ya, itu kita kenal namanya Unix atau Linux ya. Itu dia juga punya susunan tree, ya paling tinggi juga root juga sama. Di bawahnya root apalagi ada admin kayak gitu-gitu ya. Nah, dan lain sebagainya banyak ya, banyak di dalam. Nah, definisi ini kita sudah masuk ke implementasi dari tree ya. Nah, jadi di dalam tree ini bisa kita katakan sebagai elemen yang saling terhubung dalam satu hierarki. Nah, jadi itu tadi gambarannya ya, sudah. Nah, elemen-elemen pada tree ini nanti kita sebut sebagai node. Jadi root berarti dia node tertinggi. Root punya anak misal A, elemen A berarti node A, elemen B node B dan lain sebagainya. Sebuah node hanya boleh memiliki satu induk parent. Nah, jadi ini ya. Jadi node ya itu hanya boleh memiliki satu induk parent. Jadi misal kita punya orang tua ya orang tua kita cuma satu itu ya ini kecuali root yang paling hierarki yang paling tertinggi. Nah, dia tidak mempunyai induk atau parent ya. Jadi node yang ada di dalam kecuali tree kecuali root ya, node yang ada di dalam tree kecuali root itu hanya boleh memiliki satu induk. Kecuali root dia tidak memiliki induk. Nah, setiap node dapat memiliki 0 atau banyak cabang. Oleh karena itu disebut dengan one to many. Tapi nanti dalam implementasinya kita bisa menggunakan one to satu orang tua itu bisa memiliki dua anak. Rata-rata yang kita gunakan nanti seperti itu. Jadi satu orang tua ya itu hanya memiliki dua anak. 3. Nah, itu pembahasan lain. Nah, node yang tidak memiliki cabang, ya node ini paling bawah, ya. Node yang tidak memiliki cabang, nah ini disebut dengan leaf atau daun. Ya. Ini contoh tree. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini terdiri dari 8 node elemen 1 A, B, C sampai G, H ya. Ini ada 8 elemen, kemudian rootnya apa? A. Nah, daunnya G, H, F. Jadi root itu hierarki tertinggi ya A, kemudian yang tidak mempunyai anak lagi apa? Nah itu daunnya atau leaf ya, sehingga dia ini ya G, H, F. Nah di dalam Java ya itu juga ada struktur hierarki ya elemen-elemen dalam ini pemrograman di Java itu ya ada juga elemen yang paling tertinggi yaitu root ya, kemudian
ada dulu kita ada exception ya. Nah, exception itu ternyata bawaan dari throwable dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari. Nah, ini aslinya apa namanya merupakan turunan atau representasi dari suatu root itu. Oke, nah root sini memiliki hierarki tertinggi, oleh karenanya node ini yang pertama kali dibentuk. Jadi nanti ketika kita akan mengimplementasikan tree, ya ini kita harus membuat root itu, ya, membuat rootnya. Nah, penelusuran path, nah ini tiap node dimulai dari root. Jadi nanti ketika kita akan menelusuri suatu elemen-elemen ya di dalam root tersebut, nah ini kita mulai dari root biasanya. Subtree ini adalah node-node lain di bawah root yang saling terhubung satu sama lain secara hierarki. Nah, kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya. Rootnya, kemudian dia punya anak number, throwable, output stream. Masing-masing anak tadi mempunyai anak lagi ya, namanya itu integer, double dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada subtree. Tadi namanya ini disebut level ya. Nah, ini ada subtree. Nah, kalau ini kita lihat objeknya root, subtree yang paling kiri subtree 1, subtree 2. Jadi subtree itu anak dari root tetapi dia satu kelompok. Nah, satu klaster seperti ini. Kemudian ini juga throwable ini yang bawah ini satu kelompok, ini juga satu kelompok. Nah, itu disebut dengan subtree. Kalau tadi level ya namanya ya. Nah, level, nah tadi level ya, kita sebut level. Jadi level 1, bawahnya level 2, bawahnya lagi level 3. Nah, representasi dari tree itu sangat mudah ya kita temukan di dalam database XML. Jadi XML itu merupakan tipe tipe data ya. Nah, dari tipe data, tapi di dalamnya itu kita bisa melihat representasi atau keterhubungan dari data tersebut. Nah, itu sangat kelihatan tree itu di dalam XML atau database. Nah, binary tree. Nah, di dalam binary tree ini dia bisa memiliki tepat subtree, nah dan dia memiliki 2 cabang degree. Nah, ini. Jadi ini yang dikatakan sebagai binary tree ya. Jadi binary tree itu dia kalau susunan dari tree itu kalau dia jaraknya atau ya ini bisa dikatakan selisih dari selisih dari subtree yang kanan dan yang kiri itu hanya memiliki tepat 2 subtree. Nah, ini kan tingkatannya hampir sama. Atau nanti ada rumusnya ya. N-1 kalau salah. Ini contoh binary tree ya. Jadi binary tree ini dia hierarkinya hampir sama dan skemanya juga hampir sama ya. Jadi antara subtree yang di kiri dengan subtree yang di kanan ini hampir sama. Nah, representasi dari binary tree ini bisa kita contohkan dalam satu prefix atau postfix ya di dalam operator dan operan. Nah, misal kita punya gini. Jadi kita bacanya dari sisi sebelah kiri ya, kemudian kita naik ke atas. Nah, berarti 3 dikali, nah ini, kemudian di dalamnya ini plus, ini ya 1 ya, plus, kemudian di dalamnya ada 4 ditambah 6 ya. Nah, ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Kemudian kelompok ini nanti akan ditambahkan lagi. Nah, ini plus 2 plus 8 ya. Dikali 5. Nah, ini satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Kemudian ini rootnya yang paling tinggi. Nah, kemudian setelah itu, nah kelompok yang lain kali 4 plus 7 plus 2. Kayak gitu.
Nah, ada yang disebut dengan right skewed binary tree. Jadi ini susunannya kayak gini ya. Nah, jadi dia nggak seperti binary tree yang tadi. Kalau ini satu jalur, satu jalur sudah. Nah, ini disebut dengan right skewed binary tree. Ada left skewed dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa jenis dari binary tree ya. Ada 4 jenis ya. Ada full binary tree, ada complete binary tree, ada incomplete atau unbalanced tree, kemudian ada skewed binary tree. Nah, ini full binary tree. Jadi full binary tree ini setiap subtree ya, ini memiliki panjang path yang sama. Jadi antara subtree yang kiri dengan subtree yang kanan ya, ini memiliki panjang atau selisih antara yang kiri sama yang kanan ini sama. Nah, ini disebut dengan full binary tree. Nah, complete binary tree nih, jadi seluruh node sebelah kiri ini terisi seluruhnya. Nah, yang sebelah kanan levelnya ini hanya n-1. Meskipun ada yang kosong. Nah, ini. Itu disebut dengan complete binary tree. Jadi binary tree ini full kirinya ini penuh, tetapi yang level di kanannya ini hanya dia memiliki level n-1. Dan itu ada yang kosong. Contohnya ini. Nah, ini J seharusnya kan ada anaknya. L, K. Nah, ini disebut dengan complete binary tree. Karena dia levelnya itu masih level n-1. Kalaupun ini ya, ternyata kosong, ya ini bukan complete lagi ya. Yang I ini misal hilang gitu, bukan complete binary tree lagi. Nah, kalau yang incomplete, nah ini incomplete binary tree. Nah, jadi di dalam incomplete binary tree ini, nah ini nggak seimbang ya. Nah, nggak seimbang. Nah, dan aslinya seharusnya ini kan ada satu lagi. Nah, ada satu lagi. Dan di sini ya, ini asli komplit ya. Tapi yang sebelah kiri ini nggak full, yang gambar A ini. Nah, nggak ada lagi. Seharusnya kan yang sebelah kiri itu harus penuh. Kalau yang disebut dengan ini complete binary tree. Nah, ini incomplete. Jadi ada yang nggak terpenuhi di sini. Meskipun di sini ada yang kosong ya, nggak apa-apa. Nah, atau jaraknya tidak n-1 tadi, ya, tidak n-1. Ini terlalu jauh, ya, selisih. Ya, terlalu jauh. Sehingga ini disebut dengan incomplete binary tree. Nah, tadi skewed ya. Ada left skewed, ada right skewed ya. Ini jadi binary tree yang semua node-nya kecuali leaf ini hanya memiliki satu anak. Nah, ini disebut dengan minimum binary tree. Bisa juga seperti itu ya, karena bentuknya itu sejajar, thread langsung gitu. Garis lurus. Nah, ada yang disebut dengan binary search tree. Nah, ini bahasan utama kita hari ini. Jadi binary search tree ini model penelusuran biner ya, di mana data subtree yang sebelah kiri itu harus lebih kecil daripada subtree sebelah kanan. Nah, ini. Jadi model dari binary tree itu seperti itu ya. Misal ini salah satu contoh saja. Nah, ini binary tree. Jadi ketika ini katakanlah rootnya ini 20. Ketika saya masukkan 30, nah dia masuk ke kanan. Karena kenapa? Karena 30 itu termasuk lebih besar dari 20. Ketika saya masukkan 25, nah sebelah kiri. Karena 25 itu lebih besar dari 20 masuk ke sisi kiri. Tetapi 25 itu lebih kecil dari 30. Nah, berarti dia masuk ke kiri. Nah, ini salah satu contoh dari binary search tree. Nah, misal di sini rootnya 20, kemudian saya miliki model seperti ini, ya. Model struktur hierarki dari tree seperti ini. Ya. Nah, bagaimana jika ada penambahan node 13? Nah, nanti akan dicek dalam program apakah 13 itu lebih besar atau kurang dari 20. Oh, kurang dari. Nah, berarti masuk ke sini.
Apakah 13 itu ya termasuk lebih besar dari 10? Oh iya, lebih besar, berarti masuk sini. Nah, apakah 13 itu lebih kecil dari 15? Nah, berarti posisi dari 15 di sini. Kemudian 50, saya masukkan 50. 50, nah apakah 50 lebih besar dari 20 ya? Kemudian 50 juga lebih besar dari 40. Seret, nah di sini. Nah, 26 lebih besar dari 20. 26 kurang dari ini 30. 30 ya kurang dari 26. Nah, berarti kira-kira di sini nanti letaknya. Letak dari 20, 26. Nah, ini nanti coba aja di rumah anggap saja 17 ini merupakan rootnya. Nah, kemudian Anda masukkan, insertkan semua data-data ini untuk membentuk binary search tree. Nah, ada binary tree transversal. Jadi binary tree transversal ini digunakan untuk mengunjungi tiap-tiap node di dalam tree. Nah, nanti ada beberapa metode ya yang bisa kita gunakan di sini. Yang ada 3 metode untuk mengunjungi dari masing-masing elemen tersebut. Ada pre-order, ada in-order, ada post-order, ada level order. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pre-order. Nah, dia mengunjungi root terlebih dahulu. Jadi dia mengunjungi yang paling atas dulu, ya. Kemudian setelah itu dia secara rekursif ya akan mencetak seluruh data pada sub pohon kiri. Nah, jadi cetak dulu sub pohon kiri. Sudah selesai, dia lakukan secara rekursif. Nah, kemudian setelah itu dia mencetak sub pohon kanan. Itu juga secara rekursif. Contoh seperti ini. Nah, berarti yang dicetak pertama kali apa? A, B, C. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, misal contoh gini. Nah, kira-kira yang pertama kali apa? A, kemudian B, langsung D, G, H, E, I, C, F, J. Nah, karena dia model penelusurannya itu dimulai dari atas, kemudian lari ke kiri, baru lari ke kanan. Nah, kayak gitu. Pre-order, ingat-ingat. Yang in order, nah, dia mencetak terlebih dahulu di sebelah kiri, sub pohon sebelah kiri. Lalu dia mencetak pada root, data di rootnya. Baru dia mencetak di kanan. Nah, itu in order. Kiri, root, kanan. Kalau tadi yang pertama pre-order itu kan dari atas, kiri, kanan. Nah, ini dari kiri, atas, kanan. Berarti ini kiri, B, A, C. Nah, ini salah satu contoh. Nah, in order kalau model seperti ini yang pertama kali apa? G, D, H, B, E, I. A karena ke atas ya rootnya ya. Kemudian yang F, J, C. Nah, ini in order. Ingat-ingat in order kiri, atas, kanan. Yang terakhir post order. Oh maaf, ini yang ketiga. Kalau post order ya itu dia mencetak seluruh sub pohon kiri, sub pohon kanan baru atas. Nah, itu post order. Berarti misal kayak gini B, C, A. Nah, kiri, kanan, atas. Nah, contoh seperti ini. Berarti dimulai dari G, H, D, I, E, B, J, F, C, A. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari pre-in post tadi. Transversal. Nah, ini bisa dibuat latihan untuk saya mengunjungi yang level belum ya. Kalau level dia, nah ini. Nah, jadi level itu berdasarkan dari tingkatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kayak gitu. Nah, dimulai dari sana tadi bisa dibuat latihan. Coba dari pohon seperti ini
Nah, Anda telusuri lewat model. Nah, nanti akan kita buat diskusinya ya di Elmo. Oke, itu. Nah, untuk implementasi binary tree. Nah, bagaimana kita mengkonversikan ke dalam suatu bahasa pemrograman ya. Oke. Nah, jadi di dalam operasi binary tree ya, itu ada berapa ya untuk kita bisa membentuk ya pemrograman dari tree tersebut. Ada deklarasi, ada pengecekan, ada penambahan node, ada penelusuran. Ya. Oke, nah dengan menggunakan array ya ini ada beberapa proses yang bisa kita lakukan. Yang pertama pasti ya kita buat kelasnya dulu, kemudian kita deklarasikan array-nya, ya kemudian kita instansiasi array tersebut. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan node-node yang membentuk tree, yaitu dia berupa variabel array satu dimensi. Ya, kayak kita ingin mengisi data elemen di dalam array lah ya. Kemudian variable size untuk menyimpan jumlah node ya. Kemudian ada last untuk menyimpan node terakhir. Jadi bisa kita lakukan itu. Nah, yang pertama ini. Jadi deklarasi kelasnya, kemudian deklarasi array-nya, kita bisa mendeklarasikan posisi terakhir, data terakhir ya di dalam array tersebut. Kemudian kita bisa menginstansiasi atau mengalokasikan dari jumlah node yang ada di dalam tree tersebut. Contoh instansi variabel array ini dengan panjang elemen 15 elemen. Oke, kemudian is empty dalam array. Ini untuk ngecek apakah isi di dalam tree atau dalam array itu kosong. Nah, seperti biasalah. Ini kayak contoh stack atau queue ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau penambahan node dengan array ya ini kita bisa gunakan ya dengan menggunakan posisi index. Nah, jika terjadi penambahan node, nah itu maka kita bisa melakukan increment nilai pada variabel size dan variabel last akan menunjuk indeks node yang terakhir kali ditambahkan. Jadi ketika kita ingin menambahkan suatu data di dalam tree, nah ini kita bisa increment nilai variabel size-nya seperti biasa ya. Kemudian kita bisa menunjuk variabel last ya untuk menunjuk indeks node yang terakhir kali ditambahkan tersebut. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi misal I ini saya tambahkan ya. I ini saya tambahkan ya. Kemudian otomatis ya variabel size ini akan bertambah untuk menambah indeks elemen tadi. Nah, kemudian setelah itu ini ya posisi node yang terakhir ditambahkan itu akan kita rujuk ke variabel last. Nah, gitu. Oke. Nah, ini akan salah satu contoh dari implementasi untuk penelusuran dengan model tadi ya traversal ya. Ada 3. Ini yang akan kita contohkan hanya in order saja ya. Jadi in order tadi ya, dia dimulai dari kiri in order ya. Kemudian ke kanan, baru dia ke kiri, cetak root, kemudian kanan. In order, ingat-ingat. Kiri, root, kanan. Nah, itu in order ya. Karena yang kita contohkan hanya in order saja. Nah, ini salah satu implementasi dari in order ya. Nah, dari in order. Jadi ini objek array-nya untuk menyimpan elemen array. Kemudian the last ini untuk menunjuk node yang terakhir tadi ya, yang bisa kita tambahkan. Nah, ketika dia tidak kosong, secara rekursif dia akan memanggil fungsi the in order ini. Nah, the in order ini ada di sini. Nah, jadi ketika I ini akan kita telusuri ya, nilai I-nya ini berapa. Misal dalam root itu ada 10, 20, 30, 40. Saya ingin menelusuri 30 lah katakan gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Jika yang telusuri itu kurang dari last,
nunjuk yang terakhir dan nilai dari indeks I itu memang ada dan tidak nol, maka dia melakukan proses ini. Nah, in order 2 kali I itu dia merujuk ke sebelah sisi kiri, subtree dari sisi kiri tree, kemudian visit I ini merupakan dia cetak rootnya, the in order 2 kali I plus 1 itu nyetak subtree dari sisi kanan. Nah ini contoh ya dari penelusuran dari subtree. Nah kunjungan node-nya digunakan untuk mengunjungi node, proses yang dilakukan adalah mencet node untuk menandakan bahwa node tersebut sudah dikunjungi ya ini. Nah, ini bisa kita cetak seperti ini ya. Kalau menggunakan array sangat gampang sekali. Indeks GI sudah selesai. Nah, bagaimana kalau kita mengimplementasikan dengan linked list? Nah, ini sedikitnya prosesnya lebih sulit ya, karena linked list itu sifatnya dia pointer atau menunjuk ke node selanjutnya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa ya, deklarasi atau pembuatan kelas node, kemudian pembuatan kelas linked list link binary tree. Kemudian kita harus men-set root. Nah, bertipe data node. Ini sudah kita bahas di linked list ya. Kemudian deklarasi variabel size. Nah, ini deklarasi kelasnya. Kemudian kita bisa mencetak kelas node ini ya. Node 2P ini kelas dari node ya. Tipe data yang bentuk dari kelas. Nah, bisa. Kemudian integer size 0. Nah, yang pertama cek dulu apakah isinya kosong apa enggak. Sudah dicek. Nah, penambahan node. Untuk melakukan penambahan node ya, ini harus terlebih dahulu di create objek dari node baru. Nah, di mana objeknya bisa kita bentuk dari node X sama dengan node new node data. Data ini kita akan menambahkan data yang baru di dalam struktur hierarki tree tersebut. Ketika ada penambahan node, maka yang terjadi adalah kita mengincrement, kita menambahkan nilai pada variabel size untuk dia menambahkan elemen tree dalam tree tersebut. Nah, ini. Jadi ini elemen baru. Nah, kemudian yang ini sisi kiri, ini sisi kanan. Nah, jika baru ini ya, yang baru tadi, nah kita menuju ke kanan. Yang sebelumnya kita menuju ke kiri, kemudian setelah itu kita melakukan increment size plus. Nah, kita men-set root. Nah, bagaimana kita melakukan penelusuran dengan menggunakan linked list? Nah, ini yang akan kita pakai post order. Ingat-ingat ya post order ya. Jadi post order itu subtree kiri, subtree kanan, baru root nilainya. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Jika dia tidak kosong, nah, nih, subtree kiri, ya, node previous, kemudian dia langsung menunjuk ke node selanjutnya. Nah, kemudian setelah yang dia tunjuk itu ketemu, sudah langsung dia dicetak. Nah, gitu. Itu jadi karena dia model post order ya, post order kiri, kanan, atas. Nah, gitu. Nah, ini untuk binary tree, binary search tree yang elemen kiri harus lebih kecil, elemen kanan harus lebih besar tadi ya. Nah, bagaimana cara penambahan, penghapusan, sama pencarian ya di sini ya. Nah, untuk penambahan BST ini, binary search tree. Jadi, penambahan node pada BST ini harus mengikuti aturan min max ya. Aturan dari penambahan atau kurang dari dan lebih dari tadi. Di mana node yang bernilai lebih kecil dari root diletakkan pada subtree sebelah kiri. Jadi ketika kita ada data yang masuk itu ternyata lebih kecil dari root, kita masukkan sebelah kiri. Sedangkan apabila node yang kita masukkan ini ternyata lebih besar, nah kita masukkan sebelah kanan. Jika ada nilai yang sama, maka node tersebut bisa di-override. Jadi ketika ternyata nilai 8 itu ada yang sama di dalam tree, nah itu bisa kita override, bisa kita gantilah override. Nah, ini model penambahannya ya.
integer X, kemudian not ini kemudian kita membuat satu objek di sini. Nah, jika X yang kita tambahkan itu ternyata kurang dari data, ya kurang dari data yang ada di dalam tree, nah itu kita bisa lakukan, nah pastikan dia masuk sebelah sisi kiri. Begitu juga ketika kita akan ternyata datanya lebih besar, nah kita bisa masukkan sebelah sisi kanan. XT next. Nah, kalau penghapusan, nah misal ini salah satu contoh. Jadi penghapusan itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu penghapusan lift yang paling bawah. Nah, ini ya. Penghapusan yang kedua itu dia 1 degree. Nah, satu contohnya 15, 25, 40. Penghapusan kondisi yang ketiga itu 2 degree, 30. Nah, penghapusan ini akan sedikit lebih kompleks karena nanti dia bisa melakukan penataan ulang di dalam satu struktur tree. Kalau saya ingin hanya menghapus 3, nah ini nggak ada penataan. Ya 3 ya, ini saya remove. Nah, sudah langsung hilang saja, nggak ada penataan struktur hierarki tree. Tetapi ketika saya isi nilai dari ini ya 25 ya, 1 degree 25. Nah, ini nanti akan terjadi suatu penataan baru karena parent dari 23 dan 27 ini. Coba 25 ya ini. Nah, jadi 23 yang sini. Misal saya masukkan 40, saya ingin menghapus 40 ini. Remove. Nah, dikali 5. Berarti dia yang kurang. Misal saya ingin 15. Anda perhatikan ya. Jadi ketika satu parent ada di sini, ya, ini ya, ada di sini. Misal saya isi 15 lagi. Oh iya. Di sini tadi 15 yang posisi di sini. Nah, ternyata dia mengubah struktur, ya, struktur di dalam sini tadi kurang dari dia. Misal ini saya isi 12 dulu, 12 insert. Biar 17 berarti 18. Nah, ini. Wes, itu untuk 1 degree. Sekarang yang 2 degree, yang 5 ribet. Ini 10. Kira-kira yang nanti menggantikan posisi 10 ini siapa? Nah, gitu. 7. Jadi yang di sini, karena dia, nah misal 30. 30, remove. Menggantikan posisinya, kayaknya 27 ya. Nah, 27. Nah, seperti itu. Jadi, 27 ini sepertinya nanti akan diganti 23. 27 saya remove. Nah, 23. Kalau yang 13 ini kayaknya nanti 12 ya sepertinya. 13 saya remove. 13. Nah, 12. Kalau yang 7, misal ini saya remove 7. Berarti 4 ya. Misal yang 17 saya remove 15. Yang 12 langsung naik ya. Itu posisi dari animasi. Nah, modelnya kayak gini. Untuk model penghapusan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk implementasinya bisa kita bahas nanti ada tugasnya ya. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.